Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Oki Saktiolhong dan NIM F1B19079 dari kelompok 13 akan menjelaskan video pengukuran energi listrik 3 fasa yang merupakan subjudul untuk percobaan ini. Kedua, menjelaskan pengertian sumber 3 fasa, daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Pertama, di mana sumber 3 fasa adalah daya listrik yang dibangkitkan, disalurkan, dan diserap oleh beban semuanya seimbang, yang hanya pada tegangan yang seimbang. Daya aktif. Daya aktif adalah daya yang dihasilkan dari hasil perkalian daya semu dengan faktor daya atau cos P yang kemudian akan mengalami penurunan nilai yang diakibatkan adanya beban-beban listrik yang menghasilkan daya reaktif. Daya semu. Daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perhitungan listrik sebelum dibebani dengan beban-beban listrik. Daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang mengakibatkan terjadinya kerugian-kerugian daya pada daya yang mengakibatkan terjadinya penurunan faktor daya. Ketiga, menjelaskan alat ukur kWh meter 3 fasa secara umum. Alat ukur kWh meter 3 fasa ini adalah alat ukur yang dapat mengukur daya, arus, dan tegangan. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi pada MATLAB untuk mendapatkan nilai-nilai dari arus, tegangan, daya reaktif, daya aktif, dan energi listrik. Juga mengetahui bentuk gelombang pada energi listrik. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi terhadap pengukuran faktor daya 3 fasa, dimana sebelumnya kita akan mengatur di sini adalah daya aktif dan induktif. Di sini terlihat untuk nilai tegangannya sebanyak 400 volt, untuk frekuensinya sebanyak 50 volt, untuk daya aktifnya sebanyak 3000 watt, dan induktifnya sebanyak 750. Kita oke dan lakukan simulasi. Mana pada tujuan simulasi ini kita akan mengetahui tegangan yang dihasilkan atau VRMS dan arus atau IRMS, dan untuk mengetahui untuk nilai energi dan mengetahui untuk daya reaktif dan daya aktif. Dan kita akan menganalisa gelombang yang dihasilkan pada simulasi ini, yaitu kita melakukan running. Di sini kita telah mendapatkan nilai untuk tegangannya sebanyak 400 volt, untuk arusnya sebanyak 4463 ampere, untuk daya aktifnya sebanyak 3850 watt, untuk daya reaktifnya sebanyak 3723 VAR, dan terakhir untuk nilai energinya sebanyak 577,4. Dan selanjutnya saya akan menganalisa gelombang yang dihasilkan setelah kita melakukan running pada program simulasi rangkaian 3 fasa ini. Inilah dia bentuk gelombang atau bentuk pergerakan dari energi, dimana di sini energi berada titik terendahnya yaitu 0 dan perlahan naik sampai menuju titik puncaknya, dimana di sini apabila jumlah beban yang diberikan semakin banyak, maka perlahan juga energi yang dibutuhkan akan semakin tinggi, dan juga terdapat waktu, dimana juga apabila bebannya akan semakin banyak, maka waktu yang diperlukan juga akan semakin tinggi. Setelah kita melakukan analisa pada gelombang tadi, maka pada akhirnya kita dapat mengetahui hubungan beban terhadap arus, hubungan beban terhadap tegangan, hubungan beban terhadap daya aktif dan daya reaktif, dan hubungan beban terhadap energi listrik. Dimana pertama-tama saya akan menjelaskan hubungan beban terhadap arus. Dimana di sini bila jumlah beban yang diberi semakin banyak, maka jumlah arus yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Kedua, hubungan beban terhadap tegangan. Itu juga pula berlaku pada
tegangan. Apabila jumlah beban yang diberikan semakin banyak, maka jumlah tegangan yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Ketiga, hubungan beban terhadap daya aktif dan daya reaktif. Apabila beban pada rangkaian ini menyerap daya aktif, maka akan menghasilkan beban tersebut bersifat resistif, dan apabila beban tersebut telah menyerap daya reaktif, maka beban yang dihasilkan akan bersifat induktif. Dan terakhir, hubungan beban terhadap energi listrik, di mana apabila juga hubungan banyak beban yang diberikan semakin banyak, maka energi listrik yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Sekian penjelasan video pengukuran pada listrik 3 fase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.